sampai sekarang masih ada adat-adat zaman terdahulu yang dimana dari asal muasal dari kerajaan, guys. Halo semuanya, pada video kali ini saya dan Satir akan membuat video vlog video dari Probolinggo ke Jakarta menggunakan sepeda motor, guys. Jadi kita kali ini akan touring jarak jauh, kita bakal keliling Pulau Jawa gitu ya. Kita akan melewati jalan Pantura sekaligus juga jalan pegunungan, guys, dan juga di daerah utara itu jalan apa namanya, jalan bukan jalan tol sih, jalan lebih tepatnya jalan di dekat laut gitu. Seperti apa keseruan aku touring dari Probolinggo ke Jakarta menggunakan motor, dan kira-kira berapa hari nyampe nya, aku transit di mana aja. Kalian tonton terus video Jadan Satir, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, guys, gitu, biar kalian itu tidak ketinggalan berita atau video seru dari aku, dan biar aku tambah semangat lagi untuk membuat kontennya, guys, buat kalian. Seperti apa perjalanan aku dari Probolinggo, Jawa Timur menuju DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat ya. Simak video ini guys, selesai. Oke teman-teman YouTube, di sini aku mau berangkat. Sebelum berangkat aku mau ngisi bensin dulu untuk perjalanan dari Probolinggo menuju ke Jakarta, guys. Kira-kira berapa kali aku ngisi bensin dan berapa jarak tempuh yang akan didapatkan menggunakan motor. Di sini aku membawa beberapa peralatan ya, guys, peralatan konten dan juga berkas identitas dan juga baju. Tak lupa aku membawa raket untuk bermain badminton di Jakarta nantinya, guys, karena aku hobi bermain badminton. Oke, di sini aku menggunakan motor Scoopy tahun 2017. Oke, langsung aja aku berangkat menuju Jalan Pantura dari arah timur ke arah barat, guys. Kita menikmati setiap perjalanan, dan di sini aku berangkat pagi menjelang siang, yaitu pukul 10 pagi, guys. Karena aku bangunnya telat, aku rencananya mau berangkat pagi jam 7, tapi aku bangunnya telat, bangunnya kesiangan gitu. Akhirnya aku bangun jam 9, terus mandi, sarapan, lalu aku berangkat, dan berangkat jam 10 pagi, guys. Jadinya agak siang ya. Nah, tidak lupa buat kalian yang belum touring sama sekali, di sini aku kasih tahu, sebelum kalian touring kalian harus persiapkan peralatan atau apa saja yang dibutuhkan untuk kita itu menempuh perjalanan jauh menggunakan motor, guys, gitu. Karena ini sangat berbahaya jika kita tidak mempunyai persiapan atau kebutuhan yang lengkap untuk kita jalan menggunakan motor dengan jarak tempuh yang jauh gitu. Itu sangat berbahaya, guys. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk perjalanan jauh menggunakan motor? Yang pertama adalah jaket tentunya. Biar apa? Biar kita tidak masuk angin, karena anginnya di jalan itu tidak sama dengan angin yang di gunung, guys. Kalau angin di jalan itu apa namanya? Itu bercampur dengan polusi. Jadinya anginnya itu panas gitu. Meskipun panas, kita harus memakai jaket untuk apa? Angin panas itu tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian kita harus bawa masker. Kita harus pakai masker biar polusi itu, biar debu gak masuk ke hidung, karena itu sangat berbahaya. Kemudian pakai helm, jangan lupa pakai helm ya buat pengaman. Pakai sepatu biar kaki kita itu tetap aman, tidak terkontaminasi UV sinar matahari dan juga berdebu yang mengakibatkan kaki kita itu bisa apa namanya, lecet ataukah juga bisa menghitam gitu ya. Jadi kita harus pakai sepatu, pakai celana yang nyaman dipakai, kemudian pakai jaket, pakai helm, pakai kacamata juga, guys. Biar kalau berangkat siang, kalau berangkat pagi itu kita harus pakai kacamata hitam. Biar apa? Biar tidak silau ketika berkendara, yang mengakibatkan mata kita itu sakit dan bisa mengalami apa namanya,
penyakit mata gitu seperti minus, katarak dan yang lain sebagainya gitu. Dan juga jangan lupa buat kalian yang lagi melakukan perjalanan jauh, jangan sampai kalian tidak membawa baju, karena ketika kita berada di kota orang atau di kabupaten orang gitu ya, beberapa hari kita harus memakai baju salinan, baju ganti gitu, biar kita itu tidak badan kita tidak kotor guys, biar tidak gatal-gatal, biar kita itu tidak mudah terkena penyakit gitu, terutama penyakit kulit gitu ya. Makanya kita harus bawa baju ganti yang sudah dicuci tentunya guys. Kalau nggak dicuci jangan dipakai gitu ya. Dan ini yang menurut aku paling penting ketika touring adalah kita harus bawa uang yang cukup untuk kita berkendara ke beberapa kota guys gitu. Ya kira-kira gak usah banyak-banyak, gak usah dibawa semua uang kita itu. Yang ada di ATM aja dibawa semua gitu. Enggak guys, maksudnya bawalah uang secukupnya, atau bawa uang yang sekiranya itu cukup untuk kemana kalian itu berkendara gitu. Karena apa? Karena uang ini sangat penting untuk kita membeli kebutuhan ketika kita ada di kota orang gitu. Jangan sampai kita itu kebingungan mau beli ini, atau amit-amit terjadi apes atau terjadi suatu masalah atau kena musibah, kan nggak tahu ya, namanya hidup kan. Kita harus siapkan uang itu untuk kita agar hidup di kota orang itu lebih mudah gitu. Memang uang bukan segalanya, tapi uang itu bisa mempermudah semuanya gitu ya guys. Jangan sampai kalian hidup susah di kota orang gitu. Makanya kalian harus siapkan dulu. Yang pertama itu safety, buat kita perlengkapan keamanan buat kita, seperti halnya helm, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu, kaos kaki dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah uang. Nah itu aja menurut aku yang paling penting, walaupun which is masih banyak lagi yang penting-penting gitu, terutama motor kita cek dulu motor kita itu gimana, sehat apa enggak gitu. Kalau nggak sehat jangan dilakukan perjalanan jauh, takutnya nanti mogok guys gitu. Dan di sini karena aku udah mempersiapkan untuk perjalanan ini gitu ya, walaupun dadakan, aku sudah memperbaiki atau menservis motor aku guys kemarin. Jadi banyaknya diganti, fan belt, roller apaan itu udah diganti untuk persiapan perjalanan jauh. Agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan di jalan gitu, atau apalagi sampai motor kita tuh mogok di jalan, itu sangat berbahaya guys gitu. Oke, aku sekarang udah nyampe di Sidoarjo guys. Jadi kurang lebih jarak tempuh itu 3 jam dari Probolinggo ke Sidoarjo gitu kan. Aku tadi berangkat jam 9, nyampenya jam 12 di Sidoarjo, berarti kan menempuh 3 jam ke Sidoarjo gitu. Tapi cukup sepi sih perjalanannya. Biasanya aku kalau ke Sidoarjo pagi itu rame guys, macet gitu. Tapi ini nggak begitu macet. Mungkin karena aku berangkatnya terlalu siang kali ya. Oke guys, jadi aku sekarang udah nyampe di Mojokerto, Jawa Timur. Jarak dari Sidoarjo ke Mojokerto ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam guys. Di sini aku melakukan perjalanan itu kurang lebih dengan kecepatan 80 sampai 90 km per jam guys gitu. Jadinya nggak terlalu cepat sih kataku, karena jalannya lumayan sepi gitu, nggak kayak biasanya kan ramai macet gitu ya. Mungkin karena aku berangkatnya terlalu siang. Biasanya kan kalau jam kerja itu kan dari jam 7 sampai jam 9 udah sepi gitu. Oke, jadi aku mampir dulu di Indomaret untuk makan bekal yang udah aku bawa dari rumah tadi. Jadi kita makan dulu, aku makan dulu untuk mengisi perut biar semangat lagi untuk menempuh perjalanan dari Probolinggo menuju DKI Jakarta guys. Oke, jadi aku udah sampai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur guys.
dari Probolinggo ke Madiun ini kurang lebih 6 jam kali ya. Dan dari Mojokerto tadi ke Madiun ini sekitar 3 jam, 3 jaman, dengan kecepatan 90 km per jam, 80 sampai 90 km per jam. Aku udah lama banget jujur gak melakukan perjalanan jauh, gak touring gitu. Ini baru pertama kali aku touring dari Probolinggo ke Jakarta, dan ini yang paling jauh untuk saat ini. Dan aku mampir dulu ini di musola yang ada di POM Nganjuk guys. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Kabupaten Ngawi guys. Kira-kira berapa jam jarak yang ditempuh dari Cianjur ke Kabupaten Ngawi? Terus simak video ini hingga selesai guys. Tadi dari Madiun ke Nganjuk itu kurang lebih jaraknya menempuh 1 jam lebih guys. Tapi aku baru tahu karena aku nggak pernah ke Madiun, nggak pernah ke arah Madiun Nganjuk. Jadi baru tahu kalau dari daerah Madiun itu ternyata banyak hutan-hutan guys. Aku kira Madiun itu perkotaan semua gitu, gak ada pegunungan. Bukan gak ada pegunungan sih, maksudnya tidak ada hutan gitu. Ternyata di sepanjang jalan ini banyak hutan juga guys, antara jalur antara Madiun ke Nganjuk. Nah ini hutan semua nih, ini ada hutan yang kebakaran guys. Gak tahu ini apa sengaja dibakar biar yang daun-daun kering itu hilang, biar tumbuh hijau yang baru, atau kebakaran sendiri gitu. Aku takutnya kebakaran semua sama pohon-pohonnya guys. Seperti yang di Bromo kemarin kan Bromo kebakaran. Nah itu katanya ada yang mengatakan itu memang sengaja dibakar biar tumbuhnya itu hijau lagi. Ada yang mengatakan nggak sengaja terbakar gitu. Jadi aku mendapat infonya itu kurang valid. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Ngawi. Dan kita udah sampai di Kabupaten Ngawi, yaitu kabupaten tempat kelahiran seorang artis paling top di Jawa. Siapa lagi kalau bukan Mas Denny Caknan AC. Oke, kita lanjut. Ini udah malam. Nanti kita capek Solo, kita nyari hotel guys. Aku mau nyari hotel di Solo. Kita nginep di Solo aja, karena di sana hotel banyak dan juga murah-murah guys. Di Ngawi ada, cuma mahal. Kan emang uangnya mending buat beli makan kalau mahal gitu. Kita nyari yang budget 70.000 sampai 100.000 lah gitu, buat nginep 1 hari di homestay atau hotel gitu. Dan alhamdulillah aku sekarang udah nyampe Ngawi, nyampe malam kurang lebih jam 7 jam 8 ya, kisaran itu. Aku lupa nggak lihat jam tadi. Karena aku lapar, kita cari makanan dulu guys. Aku tadi cari makan udah siang, jadi malamnya udah lapar lagi. Jadi kita cari makan dulu guys, atau nyari jajan dulu lah gitu. Kalau memang nggak ada yang jual makanan-makanan berat, kita nyari jajan dulu kayak pentol dan apapun itu. Ini nggak begitu terang ya guys jalannya, sama dengan Probolinggo, jalannya rusak. Di kabupaten itu kan jalannya rusak, terus lampunya jarang gitu. Nah ini ada orang jual pentol, jadi aku beli pentol aja guys buat kita nyemil. Apalagi kita duduk di di Indomaret gitu. Kita santai dulu lah. Aku mau nyantai dulu di Indomaret sambil nyemil pentol. Dan ini aku sensor ya guys, mohon maaf aku sensor videonya karena di video ini aku lagi masak gitu, jadinya takut kena teguran, jadinya aku sensor guys. Dan sekarang aku berangkat lagi ke arah Jawa Tengah ya guys. Kita lanjut aja perjalanan, jangan skip dulu video ini karena bakal ada video yang menarik guys, dimana aku nanti menuju ke jalur pegunungan, karena aku melihat di lokasi di maps itu adalah jalur tercepat menuju ke daerah
Provinsi Jawa Barat guys. Oke, jadi aku ini udah sampai di Jawa Tengah guys. Kita akan menuju ke Kabupaten Sragen, dan ini aku udah sampai di Kabupaten Sragen, dan aku lihat banyak orang di alun-alun Sragen. Karena aku kepo, aku pengen samperin guys, ada acara apa ini, banyak festival-festival gitu. Dan ternyata di Sragen ini ada festival lokal guys, kayak apa namanya, kalau di istilahnya di desa itu namanya karnaval gitu. Ini di alun-alun Sragen guys. Kirain ada acara apa gitu, kirain ada festival dari luar kota, ternyata ini festival adat di Sragen guys. Di sini aku murni sendirian ya guys, dari Probolinggo ke Jakarta Irubeng ini sendirian. Aku tanpa seorang teman, hanya Allah yang menemani aku gitu ya. Jadi gak ada teman seorang pun yang menemani perjalanan aku gitu. Cuma aku ditemenin sama peralatan yang aku bawa, motor, dan bismillah, dengan modal bismillah dan nekat, aku insya Allah nyampe ke Jakarta tanpa kendala apapun gitu. Oke, langsung aja kita berangkat lagi menuju ke Jawa Barat guys. Tapi sebelum kita ke Jawa Barat, kita nyari penginapan dulu di Solo. Aku mau istirahat sebentar guys. Nah, ini aku sudah nyampe di penginapan. Ini aku di Hotel O namanya, atau Hotel Amanah, yang terletak di Kabupaten Boyolali guys. Nah, harus kalian ketahui sebelum kalian tidur, sebelum aku tidur, tentunya kita sudah pasti tahu lah ya. Kita bersih-bersih dulu, barang-barang kita bersih-bersih dulu, habis itu kita tidurkan gitu ya. Jadinya aku mau bersih-bersih dulu. Ini kamar mandinya lumayan bersih, tapi nggak bersih-bersih amat sih, tapi worth it lah dengan harga 90 ribuan. Ini harganya 92.000 guys. Aku pesennya di TikTok. Kalau kalian mau pesan, aku tentukan linknya di bawah video ini. Nah, ini ada AC juga, tapi sayang TV-nya aku nyalain nggak bisa guys. Ya, kayaknya TV-nya error atau kabelnya terputus. Oke, jadi aku taruh bawah dulu barang-barang, aku beres-beres dulu, habis itu kita mandi dan bakal aku mau tidur guys, karena udah capek dari tadi perjalanan beberapa jam di jalan. Jadi aku istirahat dulu, tentunya jangan dipaksain juga harus tidur biar nggak ngedrop, takutnya ada apa-apa di jalan guys. Kalian juga yang motoring jangan paksain, kalian harus tidur dulu. Misal nggak punya uang, kalian bisa tidur di pom bensin atau di musola atau di masjid mana gitu yang memperbolehkan tidur di situ. Yang penting bawa barang bawaan kalian itu aman guys. Oke, aku tidur dulu ya guys. Dan udah jam 10 siang, kita lanjut aja perjalanan. Aku akan berangkat. Sebelum berangkat aku siapin dulu barang-barang yang aku bawa ke Jakarta guys. Seperti halnya kemarin, jadi aku pengen berangkat pagi sih sebenarnya, tapi lagi-lagi aku bangunnya kesiangan emang guys. Itu pun kesiangan karena aku tidurnya malam sih. Jadi tidur jam 2 jam 3 gitu, bangunnya pasti siang. Walaupun aku udah beberapa kali hidupin alarm, tetap aja agak bangun-bangun guys gitu. Jadi poinnya, kalian yang lagi touring atau perjalanan jarak jauh, kalian harus bisa tidur dengan jam yang secukupnya. Karena kalau kurang tidur itu bisa mengakibatkan kepala pusing guys, dan itu sangat berbahaya, apalagi motor di jalan gitu ya. Oke, karena ini sudah selesai, kita akan berangkat lagi melanjutkan perjalanan di rute Boyolali, Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat guys. Yuk, semangat lagi. Di sini aku lewat jalur selatannya guys. Kita akan lewat jalur daerah pegunungan, bukan lewat jalan Pantura, kita lewat jalan
eh, selerangan. Kalau bahasa Maduranya itu selerangan guys. Kita lewat jalur jalan pintas. Oke, aku sudah berangkat. Dan sebenarnya aku sih lapar sih, pengen makan. Tadi lupa agak breakfast di hotel karena udah kesiangan. Makanya aku langsung berangkat aja. Ntar kita nyari makan. Aku nyari makan dulu biar perut kenyang. Jika perut kenyang, kata Ehsan itu kan, kalau perut kenyang itu jadinya hati ikut senang gitu. Jadi ini sesuatu yang jangan ditiru sih sebenarnya, buat kalian yang cuma pengen gaya-gayaan, pengen healing tapi gak pernah healing jauh gitu ya. Ini cocok buat kalian yang suka touring, jadi yang suka motoran jauh tapi tetap istirahat ya, tetap istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan makan yang sehat gitu biar badan fit, mental juga harus sehat. Biar apa? Biar tidak ada kendala, tidak ada masalah baik dari orangnya maupun juga motornya gitu. Jadinya harus dipersiapkan baik-baik sebelum melakukan perjalanan jauh guys. Nah, buat kalian yang belum tahu, dari Probolinggo, jika aku ke Probolinggo, ke tempat aku nginep sekarang itu di Hotel Boyolali, itu kurang lebih menempuh waktu 8 jam. Itu pun udah mampir-mampir sih sebenarnya aku tadinya kan nyampe sekitar jarak tempuh 8 jam gitu dari Probolinggo ke Boyolali. Sebenarnya sih gak nyampe, harusnya 7 jam ke Boyolali, tapi karena aku mampir-mampir dulu jam 8 sekitar jam 8 jam bahkan lebih gitu nyampenya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, ini adalah merupakan jalur pintas, jalan tercepat menuju ke Semarang gitu ya, atau jalan ke Jawa Barat lah gitu. Karena apa? Karena jika tidak mengambil jalan pintas, kita bakal jauh lebih lama gitu. Tapi tetap aja sih, karena di sini banyak acara, jadi jalan maco, jadi sama aja sih lama kataku. Ini aja acara kayak festival budaya gitu ya guys. Ada ogo-ogonya juga. Tapi aku nggak tahu sih ini agama apa, karena sebagian ada pakai kerudung, sebagian ada yang pakai kayak Hindu gitu guys. Ini juga ada ogo-ogonya juga. Ini ada sebagian pawai ogo-ogo dan pawai kelangkung gitu. Intinya adat istiadat lah. Aku salut sampai sekarang masih ada adat-adat zaman terdahulu yang dimana dari asal muasal dari kerajaan guys. Aku salut sih buat orang-orang yang masih mengikuti adat dan budaya pada zaman dahulu gitu, karena itu adat budaya zaman dahulu itu memang jangan sampai dihilangkan gitu, karena kita tidak boleh melakukan kita tidak boleh meninggalkan sejarah, karena sejarah itu bagian dari hal yang penting dalam kehidupan gitu. Karena sebelum kita lahir, kita kan ada sejarahnya dulu, semuanya ada sejarahnya gitu, termasuk di Indonesia dulunya adalah kerajaan-kerajaan, dan kita harus menghormati nenek moyang kita gitu. Bukan berarti kita meniru hal-hal yang tidak pantas seperti mitos dan sebagainya, tapi kita hanya menghormati budaya atau adat istiadat dari nenek moyang kita dulu. Dan sekarang aku udah ada di alun-alun Bandar guys, dan bentar lagi kita akan nyampe di Semarang, Jawa Tengah. Karena aku capek lihat alun-alun, kita istirahat dulu, aku istirahat dulu di alun-alun Bandar, dan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah aku sudah nyampe di Jalan Pantura. Sebenarnya aku tuh takut tadi guys, karena sama Maps itu kan dibawa ke tempat jalan pintas karena memang lebih cepat satu. Aku memang cari yang lebih cepat satu, tapi sama Maps itu dibawa ke gunung. Kataku apa ini mapnya dinyasar, kataku. Apa salah, kataku. Soalnya kan ke gunung, mana ada jalur ke Jawa Barat dari gunung gitu kan. Aku kira kan mapnya salah, ternyata benar, memang di Jawa Tengah itu gunungan gitu. Soalnya aku kan belum pernah ke Jawa Tengah, itu belum pernah lewat ini jalan, biasanya naik kereta gitu.
makanya nggak tahu arah-arah jalan pintas di Jawa Tengah gitu. Hampir aku untung tidak ada hewan buas tadi, nggak ada macan, nggak ada ini gitu. Kalau ada aku takut sih sebenarnya tadi tuh, bukan takut sama begal. Kalau begal kan nggak ada di siang hari mah, apalagi tempatnya rame. Takutnya ada hewan buas aja sih gitu. Oke guys, jadi kita hampir nyampe ke Kabupaten Tegal ya. Ini kita udah perjalanan jauh, kita udah aku di sini udah 11 jam perjalanan, dan akhirnya aku nyampe juga di Kabupaten Tegal. Karena ini udah malam, jadinya jarang ada makanan berat guys. Jadi aku beli cemilan aja. Di sini aku beli gorengan karena ada gorengan buat mengejar perut yang lapar guys. Itu sebelum kita melanjutkan perjalanan, jangan sampai perut kita tuh lapar terus keroncongan, karena itu bisa mengakibatkan GERD yang biasa disebut asam lambung gitu ya guys. Dan kita lanjut perjalanan kita. Di sini aku udah nyampe di kota Cirebon guys. Nah ini yang di video aku ini merupakan terminal Cirebon. Kita lanjut aja perjalanan ke barat. Dan ini macet guys, aku nyampe di Gunung Jati. Ini macet karena jalan menuju Astah Suran Gunung Jati memang rame, jadinya wajar kalau macet gitu. Kita tunggu aja dan kita lanjut perjalanan menuju ke Jawa Barat guys. Sambil lalu menunggu jalannya sepi, ini sangat macet karena di dalam jalan menuju Astah Suran Gunung Jati itu memang rame, jadinya kita tunggu aja, sabar guys. Kita lanjut aja. Ini udah jam malam ya guys, kurang lebih jam 11 jam 12 malam. Kita lanjut aja perjalanan, dan kita udah melewati Sunan Gunung Jati, daerah Gunung Jati. Kita akan menuju ke Indramayu guys. Kita akan menuju ke Kabupaten Indramayu. Ini jalannya aku bersyukur banget karena sangat sepi, karena udah malam juga jadinya sepi, dan aku bisa berjalan di perjalanan menuju Jakarta ini dengan mulus karena sepi guys, karena tidak macet. Kalau macet aku malas, capek nunggu, malas nunggu. Kalau capek itu kan malas mau kemana-mana. Nah guys, di sini aku udah nyampe di Bekasi. Bentar lagi kita akan sampai di DKI Jakarta guys. Kita akan nyampe juga di Jakarta. By the way, ini lagi pukul 2:30 ya guys. Kita lanjut aja perjalanan menuju ke DKI Jakarta, dan ini aku udah mulai memasuki wilayah DKI Jakarta guys, dan kita akan menuju ke Jakarta Barat. Welcome to Jakarta. Jakarta ini merupakan kota besar yang tempat berkumpulnya para artis ya guys. Artis di mana-mana itu di pusat pusat kumpulnya artis Indonesia itu di Jakarta. Biasanya di kalau main itu di Big atau di Blok M gitu ya. Nah di sini aku mau ke tempat temanku, mau ke kosan temanku di daerah Jakarta Barat guys. Jadi aku baru tahu kalau di Jakarta itu jalannya itu bukan macet sih. Kalau malam kan nggak macet gitu, jalannya itu banyak gitu loh. Jadi aku bingung gitu, meskipun aku pakai map di sini aku bingung karena ada beberapa jalan dan itu bergandengan. Tol, ada jalur tol, kemudian jalur mobil, jalur motor. Nah ini beda-beda guys gitu. Nah itu yang bikin aku bingung gitu. Sedangkan di maps itu jalannya sama, satu jalan gitu, tidak ada perbedaan. Cuma yang beda tol aja gitu. Kalau antara mobil dan motor ini tidak ada perbedaan. Jadinya aku ikut alur aja. Tapi tiba-tiba kok aku di sebelahku mobil semua gitu. Aku kaget, ternyata jalur mobil gitu. Nah sekarang aku udah nyampe di Jakarta Barat. Aku mau ke kosan temanku dulu guys. Halo semuanya. Sorry aku ketiduran tadi. Jadi aku nyampe Jakarta, nyampe di kos itu hari Jumat jam 5 pagi guys. Jadi kurang lebih 3 hari ya, karena aku berangkat hari Rabu,
terus eh, Kamisnya di Boyolali nginep di hotel, kemudian hari Jumatnya nyampe tadi jam 5 pagi, dan aku capek langsung tidur guys. Aku mandi dulu, terus habis mandi aku gak main HP, langsung tidur. Lupa aku bikin konten tapi gak selesai gitu, makanya aku selesaikan dulu. Aku baru bangun tidur siang dan aku selesaikan dulu. Terus ya seperti itulah perjalanan aku dari Probolinggo ke DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, menggunakan motor guys, menggunakan motor. Jadi buat kalian yang suka touring, kalian harus nyoba. Kalau bukan kalau kalian nggak suka ribet, nggak suka dengan asap kendaraan, atau nggak suka dengan waktu lama gitu ya, mending kalian naik pesawat atau naik kereta guys. Paling hemat lah naik kereta. Kalau naik pesawat kan mahal, 1 jutaan. Yang mending kalian naik kereta lah gitu. Cuma aku gak suka naik kereta dari Probolinggo ke Jakarta itu apa? Karena bosan duduknya lama kan guys, jadi gak bisa kemana-mana. Jadinya dari Probolinggo ke Jakarta itu menempuh waktu kurang lebih 13 jam. Nah 13 jam itu kalau di kereta kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa rokok, nggak ada warung, nggak ada ini gitu. Memang ada sih, makan tetap ada, tapi kan jenuh gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kalau naik motor kan bisa mampir ke gunung, bisa mampir ke ini, mampir ke alun-alun, ya gitulah. Buat kalian yang suka healing, suka touring, pasti tahu lah gimana rasanya. Jadi kalian harus nyoba guys. Jadi seperti itulah video challenge hadir kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman seru tentang touring kalian atau kemana-mana, ngukur jalan atau apalah itu, jadinya kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Semangat buat kalian YouTuber pemula, walau belum ada duitnya, kalian jadikan hobi aja. Dan see you di konten challenge Satria yang berikutnya guys. Terima kasih.